hanya saudara. Ibedu et Allah, sembahlah hanya kepada Allah. Riboni waribonehem. Kenapa jadi Kristen berbeda? Sekarang tunjukkan Musa menyembah Roh Kudus. Di mana Musa mengatakan Sema Yisrael, dengarkanlah Israel, Aba, Bapa, Pehaben, Anak, Peruah Hakodes, dan Roh Kudus, Eloheh. Di mana Musa mengatakan itu? Enggak ada pun. Di mana? Sekarang, iya, di mana Musa memperkenalkan Roh Kudus sebagai Tuhan? Di mana? Kan di dalam perjanjian lama dikatakan Perjanjian Torah itu punya Musa. Perjanjian lama belum tentu punya Musa. Perjanjian lama itu kan dikatakan Tuhan, aku belum menyatakan namaku kepadamu. Kan katanya. Sekarang dinyatakan nama dalam apa, Bu? Bunda Darni. Dikatakan namanya sekarang itulah Tuhan siapa? Yesus. Di mana Tuhan ayatnya? Yesus itu, Bunda, Yesus itu sebuah nama yang sudah dipakai di zaman Musa. Nih saya tunjukkan ayatnya ya. Kita lihat di dalam Septuaginta. Yesus itu bukan nama ajaib. Yang nama ajaib itu nama Nabi Muhammad. Nih saya tunjukkan, Bun ya. Kita lihat. Saya itu bisa baca Ibrani, bisa baca Yunani. Perhatikan nih, Bun. Kita buka di dalam nih, Bun. Nah, kita buka di dalam Septuaginta. Septuaginta itu adalah perjanjian lama di dalam bahasa Yunani, ya. Kita buka di dalam ini tuh Joshua ya teman-teman ya. Kita buka kitab Joshua. Nih Bun, perhatikan Bun ya. Nah, ini Bun, ini tulisannya apa Bun? Ini tulisannya Yesus Taunaun. Jadi nama Yesus itu adalah sebuah nama yang sudah dipakai oleh abdinya Musa, yang artinya adalah penyelamat, yang menyelamatkan. Jadi nama Yesus itu adalah nama yang sudah pasaran. Contoh ya, kita lihat nih, kita lihat di dalam Greek Bible ya, di mana Greek Bible misalnya Markus 12. Markus 12 ayat ke-29. Sama enggak tulisannya? Bentar ya. Nah, coba teman-teman perhatikan ya. Markus 12 ayat 29. Ya, saya bacakan nih. Avec krite ho Yesus. Perhatikan tulisannya yang saya bold. Ini ya, teman-teman ya. Ini, teman-teman, tulisannya ya, perhatikan ya. Ya, Yesus. Nah, Yesus itu bukan nama yang pertama kali digunakan oleh Yesus. Nama ini pernah digunakan oleh siapa? Oleh abdinya Musa. Tuh perhatikan nih. Yesus. Sama kan dengan tadi? Yesus Taunaun. Yesus anak Naun. Ya, atau dalam bahasa ininya Joshua bin Nun. Nah, jadi kalau Anda mengatakan nama Tuhan belum dinyatakan, kalau kemudian Anda merujuk kepada Yesus, ternyata nama Yesus sudah digunakan oleh abdinya Musa, yaitu Joshua bin Nun atau Yesus bin Nun, yaitu yang bermakna Tuhan menyelamatkan. Jadi nama itu nama pasaran, bukan nama yang ajaib. Jadi kalau Anda mengatakan belum dinyatakan, yang mana nama yang baru? Orang Kristen saja kalau saya tanya, siapa nama Bapak? Kalau kemudian namanya adalah Yod-Heh-Vav-Veh, loh itu kan nama yang lama. Terus namanya yang dinyatakan nama yang mana? Oh, namanya Yehosua. Yehosua namanya abdinya Musa. Kemana perginya coba? Ayo. Dar, terimalah kebenaran. Tidak, asyhadu, Bu. Mau asyhadu? Oh, tidak. Oh, tidak. Oh, tidak. Ya. Saya kira mau asyhadu. Nandar. Mana mungkin aku asyhadu, Nandar. Sementara Muhammad sudah mengatakan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Bagaimana aku bercerita tentang surga kepadamu, sedangkan aku pun nggak tahu selamat atau tidak, katanya. Sementara Yesus akan turun dari langit bersama para malaikatnya dan akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya, Nanda. Bunda, di mana dikatakan bahwa Nabi Muhammad nggak selamat? Di mana itu? Tunjukkan hadisnya seperti apa. Jangan ngarang, Bun. Kalau saya buka Alkitab, jelas bahasa Yunani saya bisa baca. Bahasa Ibrani sebagaimana tulisan ini, Poh, Meda, Berim, Rak, Ibrit saya bisa baca. Sekarang Bunda Darni coba. Ya jangan saya baca dong. Ya Bu Darni sendiri dibukakan. Nanti Muhammad saya baca. Berkata, loh. Ada seorang apa itu? Jangan dong bilang aku bahasa Al-Quran. Karena ada translate-nya. Bunda tunjukkan
matannya seperti apa, nanti saya bacakan. Kitabnya kitab apa? Ya, kita sekarang Kalau cuma googling, sekarang banyak itu dipalsukan oleh orang-orang Kristen. Yang jelas kitabnya apa? Seperti saya surah, nih. surah, Nah, Bun, surah nih 46 ayat 9. kalau original teks, Surah ini Quran surat 46 ayat 9. Aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku dan dirimu. Dan bagaimana mungkin saya Muhammad bercerita entah kamu pergi ke surga atau tidak? Masa itu yang mau aku di ikutin? mana? Yang tidak tahu dia Di mana itu, Bun? Jangan asbun. Di mana tunjukkan Bunda open Quran cam, baca surat PS Quran surah surat 46 ayat 9, bro. Quran surat berapa Bacalah. itu? Surah Nggak ada. 46 ayat 9. Coba. Coba Quran surat Kalau berapa nggak ada tadi? di situ Quran surat berapa? surah 46 ayat Hah? 9. Kalau Surat? nggak ada di situ Quran surat 46 berapa? ayat 9. Hah? Ayat 46 ayat 9. 9. Ya. Wah, itu pelesetan, artinya nggak kayak gitu. Wow, makanya Bun, Hah? jangan kena Nah, itulah. nautan. Nggak ada ini. Ya, bunyinya begini. Nah, sini katakan Cobalah aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad ya. Dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Bukan masalah sorga atau tidak. Ini tidak ada korelasinya. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan begini. Ya, dan Allah meriwayatkan perkataan Rasulullah SAW. Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Yesus pun berarti termasuk di antaranya. Dan aku tidak tahu apa yang diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Jadi Yesus pun di antara hukum yang ada di sini, yaitu makanya di dalam Yohanes 5 ayat 30 dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa terhadap diriku, kata Yesus. Sama ini bunyinya. Jadi Yesus pun tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, jadi bukan. Makanya Bun, banyak website Kristen yang mempelintir. Ini bukan berbicara masuk surga. Ini kita tidak tahu apa yang diperbuat Tuhan kepada kita. Bukan masalah masuk surga. Makanya jangan dibodohi oleh teman-teman Oten, Bunda Darni. Bukan, kita kan ilmu loh. Kita harus punya ilmu agar kita tidak dibodoh-bodohi. Justru itu Bunda Darni dibodohi oleh fobia Islam. Di sini makanya di sini tidak berbicara, Bunda. Makanya Bunda jangan mudah percaya. Di sini tidak berbicara tentang keselamatan Nabi Muhammad. Tadi Bunda Darni mengatakan Nabi Muhammad tidak selamat. Baca Quran surat begini, ayat sebegini. Ketika dibuka bukan tentang keselamatan. Gimana sih Bunda Darni? Asyhadu. Itulah. Enggak dong. Oh enggak. Sekarang kembali ke topik. Bunda, bahkan Yesus pun didoakan supaya selamat, karena belum tentu Yesus selamat. Ayo Kon, mau aku tunjukkan datanya? Yesus sekarang berpuasa di surga, ada ayatnya. Matius 8:12. Baca Matius 21 ayat 9, Yesus didoakan supaya dia selamat. Nandar, baca juga di dalam apa itu? Quran surat 3 ayat 45. Quran surat 3 ayat 45. Isa Al-Masih Yesus terkemuka di dunia dan di akhirat. Coba. Bukan hanya itu, Bun. Baca Quran surat Al-Maidah ayat 72. Saya bacakan. Karena saya adalah pewarta firman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masyiha ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Yesus adalah Allah. 73-nya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisus salasah. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Tuhan itu Tritunggal. Bagaimana konsekuensi dari kekafiran ini? Quran surat Al-Bayyinah ayat 78. Saya bacakan ayatnya. Ini baru data, Bun. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam
jahannam khalidina fiha. Saya jadi mau nangis nih kalau baca Quran ya. Ulaika hum sarul bariyah. Nah, apa artinya? Sesungguhnya orang-orang kafir di antara ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Kristen, pinari jahannam, mereka akan masuk neraka jahanam. Khalidina fiha, mereka masuk neraka jahanam selama-lamanya. Jadi bukan hanya wajihan pi dunia wal akhirah. Yang wajihan pi dunia wal akhirah bukan hanya Yesus. Nabi Muhammad lebih daripada itu. Bahkan Yesus aja tidak akan masuk surga kalau Nabi Muhammad tidak masuk surga terlebih dahulu. Nasnya jelas, ati babal janat yaumil qiyamah fastaftihu fayaqul hojin man anta ana Muhammad. Jelas. Udah. Amma yatasaalun anin Udah ya. naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Begitu, Udah, Nandar. Bunda. Ya, nggak apa-apa. Aku nggak seperti orang lain kalau ceknya ada teman-teman Muslim baca Al-Quran, aku kepanasan, jijik. Enggak. Aku senang mendengar-dengar Masya Allah. suara-suara seperti itu. Saya boleh doakan Burdarni, kiranya Burdarni dijamah Tuhan, ditangkap, dipilah, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru. Nandar, jangan Ya, kata Pak. kita. Yang kau pegang tadi apa itu? Dijamah kau bilang tadi. Apa sih Bunda Dade pikirannya Ini ngeres jangan mulu? pernah gitu, Kak. Kalian berdua ngomong dijamah. Kau bilang gini dua ke situ. Kan kalian hari itu pernah ku dengar bicara. Sama aku mau kau buat juga begitu. Saking seriusnya kau. Oh, Nanda, dengar dulu ya. Quran surat 6 ayat 62. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, dari orang Yahudi dan orang Nasrani dan orang Sabi'in sudah dikatakan dalam Al-Quranmu orang-orang benar. Enggak, Bun. Ada. Jadi gini, Bun. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, itu ada tafsir bil ma'thur, menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Yang kedua, tafsir bil riwayah, menafsirkan ayat Al-Quran dengan riwayat. Nah, di situ barang siapa yang beriman kepada Allah, kalau beriman kepada Allah, otomatis beriman kepada Nabi Muhammad. Quran surat Al-Imran ayat 31 itu dikatakan begini. Ya. Kul in kuntum tuhibunallah, barang siapa yang mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku Rasulullah. Jadi kalau hanya beriman kepada Allah, tidak kemudian beriman kepada Rasulullah, ya sama aja bohong. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sami'a bi min umatin yahudiyun au nasroniyun palam tu'mim bi dahulan nar. Artinya apa? Kata Rasulullah, barang siapa di antara umat ini, baik itu Yahudi maupun Kristen, mereka mendengar tentang aku, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka tidak beriman kepadaku, kata Rasul, apa konsekuensinya? Daholan nar, mereka masuk neraka jahanam. Ya betul ayat yang ibu maksud tadi. Kalau orang yang beriman kepada Allah akan diberikan ke surga. Masalahnya, apakah orang Kristen percaya Nabi Muhammad? Kan tidak. Sedangkan antara percaya kepada Allah dan percaya kepada Nabi Muhammad itu satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Seperti raga dan nyawa. Kalau sudah terpisah namanya bangkai. Kalau belum, makanya kalau beriman itu, Bunda, saya selesaikan dulu. Karena Bunda kan ngomong tentang Al-Quran nih. Tadi orang Kristen Sabi'in itu masuk surga. Sementara kalau hanya beriman kepada Allah kemudian tidak mengikuti Rasulnya, ada hadisnya. Makanya untuk memahami Al-Quran, untuk menafsirkan Al-Quran kan tadi sudah saya jelaskan. Ada tafsir bil ma'thur, menafsirkan Al-Quran dengan Quran. Ada tafsir bil riwayah, menafsirkan Quran dengan hadis Nabi. Nabi menjelaskan, kalau Anda tidak beriman kepada Nabi Muhammad, daholanar, masuk neraka jahanam.
Nah, Bunda Darni mau masuk neraka atau masuk surga? Kalau mau masuk surga, percaya Nabi Muhammad. Kalau Bunda Darni masuk neraka, ya percaya kepada Paulus. Begitu. Nandar, Ya, dengarkan apa kata Nabi Muhammad ya. ya Hadis apalagi. Hadis Maryam jilid nomor 152. Bunda, Dengar, nggak Muhammad ada. berkata, Sebentar dulu, Bunda, nyawa hidupku Bunda, berada di tangan Isa Bunda, Bunda, Bayangkan, Bunda, bayangkan Bunda, Muhammad Bunda, Bunda, berkata, Bunda, nyawa Bunda, hidupku berada di Bunda, tangan Yesus Bunda, Kristus. Bunda, Bunda, sebentar Bun, bentar Bun, Bunda, Oh, tanya ke seluruh ulama, tidak ada yang namanya hadis Maryam, nggak ada, ya. Hadis Mutiara jilid Hadis 152. mutiara. Kok hadis Mas, mutiara nih, Bu, Bunda, saya tunjukkan kitab-kitab hadis ya. Rawahu Abu Dawud, Rawahu Ahmad, Rawahu Dawud, Rawahu Bukhari, Rawahu Muttafaqun alaih, bukan Rawahu mutiara hadis, nggak ada. berarti yang ini dihilangkan gitu ya? Dihilangkan. Saya debat dengan orang Kristen itu sejak zaman Facebook, itu karangan orang Kristen, mana ada. Nggak pernah Nggak saya mungkin. belajar hadis. Loh, Nggak saya mungkin. jelas loh. Loh, kok nggak mungkin saya kasih tahu. Sekarang tunjukkan di mana hadisnya. Rawahu siapa yang Iya. mengatakan aku di tangan Bunda Isa Maryam? Nggak ada. Justru Tapi ini Yesus, hadis Maryam justru jilid di dalam 152. Bunda, justru yang mengikuti bahkan menjadi umat Nabi Muhammad itu Yesus Kristus. Aduh, Coba Bun, jangan asbun Bun. ya Jangan itu. asbun. Gimana Bun? Baru gimana? Saya tanya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Gimana? One. Iya. Gimana? Aku nyimak aja mau ngopi Ya. aku. Biar Nggak apa-apa, benar nggak apa-apa, aja. Abi. Nggak apa-apa. Gak apa-apa Abi. loh, Bang. Makasih. Bang One Gimana? rame-rame. Gak apa. Soalnya Bunda Dani baru pertama kali debat sama saya. Gimana Bunda rasanya debat sama saya? Enak toh? Mantap. Bagus. Kita kan mau cari ilmu, kita kan saling sharing, saling memberi ilmu. Nah, itu tergantung kepada diri masing-masing. Mau terima atau enggak itu dosa masing-masing kalau menolak, kalau yang benar. Kalau ada yang benar ditolak, itu dosa kita. Kan Tapi gitu. saran saya Bun, kalau mau ngomong sesuatu Bilang, jadi yang palsu Bun. Bunda, saya tidak mengatakan hadis palsu. Jadi ketika berbicara tentang hadis, kan ada perawi yang pertama tuh, misalnya hadatsana Abu Bakar, hadatsana Umar, hadatsana Ali, hadatsana Utsman, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perawi yang pertama tuh. Kalau perawi yang terakhir rawahu Bukhari, rawahu Muslim, bukan rawahu mutiara hadis, bukan. Nah, Makanya kalau ini kan kalau hadis ini kan perkataan